Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desti Serli Febrianti C, NIM 19030300115, kelas A, semester 3, dosen wali Dr. Randa Haja Balkis Surayatanov, M.Hum. Dan kali ini kita akan mereview buku ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial dengan judul buku tentang ilmu ketidakpastian, metode biografi dalam penelitian sosial, metodologi sosial sebagai teknik mendengarkan. Di sini masalah penting muncul, apakah sejarah hidup itu sesaat mediasi antara individu dan spesies biologis, antara kelompok primer dan sejarah, atau apakah riwayat hidup merupakan ariofik kontraksi sosial dalam individu. Dari nometik ini deskriptif, saya telah berkomentar di tempat lain bahwa sejarah kehidupan membawa sosiologi kembali ke argumen yang dalam beberapa hal bersifat alami. Autobiografi menyebabkan tuntutan tendensi yang bermakna untuk menerobos dari lahar mentah yang tidak terdiferensiasi tingkah laku. Charlotte de Laisville memahami kritik penting ini, poin yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa sejarah hidup adalah sejarah alam, dan sejarah alam berkaitan dengan fakta-fakta yang berkembang secara bermakna. Pada saat saya menulis Max Weber dan Destiny of Reason, saya yakin itulah masalahnya akan diselesaikan dengan menentukan periodisasi non-random dari riwayat hidup. Diperiksa sedemikian rupa untuk melihat utama fase perkembangan untuk mengidentifikasi kerangka kerja karakteristik perilaku. Sehubungan dengan standar saya akan terbelakang, tetapi saya menyadari bahwa metode yang digunakan sosiolog dan antropolog saat ini untuk mengumpulkan sejarah kehidupan tidak masuk akal. Metode yang digunakan sosiolog dan antropolog saat ini untuk mengumpulkan sejarah kehidupan tidak masuk akal. Merasa bahwa mereka dapat berharap paling banyak untuk meniru lektur dengan menawarkan Francis de Five yang sugestinya bisa menebusnya validitas heuristik sedikit, dan kontribusi ilmiah itu praktis nihil. Sebenarnya saya bersikeras dengan benar dalam menekankan pentingnya konteks ekonomi, soal sosial dan budaya di mana autobiografis itu akan disiapkan. Saya mengingatkan orang tentang kebutuhan awal lagi benar, tapi mungkin ini tidak juga menjadi alibi mengingat bahwa kami berusaha dengan garis pemisah atau ide Genfitch untuk teori kepribadian yang mampu memberikan poin penting referensi untuk mendeskripsikan waktu dan skema konseptual. Apa yang kemudian tidak saya lihat adalah aspek khusus yang menentukan dari sejarah hidup. Ini adalah waktu durasi sebagai kategori eksistensial prasyarat evolusi. Tampak bagi saya bahwa keseluruhan makna sosiologi sebagai pemahaman manusia dan kebutuhan menurut saya saat ini mungkin terkonsentrasi ke dalam upaya untuk hidup bermasyarakat daripada hidup secara pasif olehnya. Di faktanya, saya tidak sepenuhnya memahami secara kritis refleks bahwa di kondisi industri yang maju dan terorganisir secara teknis, masyarakat kita secara harfiah hidup di masa depan atau diramalkan dan diskontokan oleh mekanisme sosial produktif yang seluruhnya dimasukkan ke dalam skema rasional formal produksi pertukaran konsumsi. Riwayat hidup memulihkan daging dan makna manusia dengan konseptual atemporal skema. Esensi material istimewa yang dimiliki oleh sejarah kehidupan bagi analisis sosial pada dasarnya bersumber dari fakta bahwa kita berusaha dengan urutan waktu perkembangan melalui waktu, dramanya, dan karakteristik urgensinya rasa kemiskinan berbanding lurus dengan karakteristik dari manusia kekurangan waktu, seperti yang telah terjadi mengamati dalam hidup waktu menentukan setiap situasi. Berikutnya adalah sejarah sebagai memori kolektif. Bukankah ini menakjubkan dan dalam beberapa hal sungguh menakjubkan? Hal ini budaya yang paling dijiwai dengan historisme. Di sana haruskah lahir kritik yang paling halus dan fatal? Jelas ini adalah kritikus yang terus-menerus tergantung pada benang dan tradisi sebagaimana seharusnya kritikus sejati, karena ia dimiliki oleh
temperamen, dan pelatihan untuk perlombaan berjalan kaki di atas tali. Sejarah sekaligus berguna dan merusak kesederhanaan ini menyarankan judul karya dasar muda oleh Nietzsche of the Us, the Disprone of History of Hidup. 1974, dia memulai argumennya dengan mencatat bahwa perbedaan kualitatif antara hewan dan manusia, keduanya makhluk alamiah, terletak pada kenyataan bahwa hewan melakukan demi perbuatan, dan dengan demikian secara mekanis mengulangi dirinya sendiri dalam perilaku sendiri di pasar dari dorongan naluriah langsung. Di sisi lain bertindak sesuai dengan tujuan berdasarkan proyek. Jadi perilaku alamiah adalah repetitif dan mekanis, tidak mampu memori, digerakkan oleh naluri alami, dan dengan demikian tanpa sejarah atau tanpa kapasitas refleksi yang mana memungkinkan pengembalian kritis ke diri sendiri dan tindakan sendiri. Berikutnya adalah fase interaktif. Jika sejarah sebagai metode dasar analisis sosiologis membalikkan kerangka tradisional dan mengatasi fetishisme dan kuesioner kaku yang sudah di 1950-an, David Riesman menyebut ilmu tentang mesin-mesin IMB. Sejarah hidup melibatkan fase interaktif. Fase ini momen kebaruan yang besar yang merupakan perbedaan kuantitatif nyata antara riwayat hidup dan sejarah sosial, sejarah lisan, sejarah dari bawah, psikosejarah, dan sebagainya. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial juga demikian. Perhatikan dengan fakta, apakah yang tidak boleh dilupakan, sekalipun kebetulan itu memperumit teknik penelitian. Apakah itu fakta yang menarik bagi ilmu sosial adalah fakta yang terjadi dalam melalui pribadi. Mereka adalah fakta yang menyangkut sikap dan perilaku manusia. Ini tampak jelas, tetapi itu harus diingat karena dalam praktek penelitian sosial itu biasanya dipotong atau dilupakan. Freudisme, Hersey tampaknya sekarang mendefinisikan budaya yang berlaku sebelumnya dan memiliki klaim yang baik untuk dipertimbangkan konformisme baru, atau lebih tepatnya diffusion disclasion baru, kontradiksi objek tersembunyi dan penderitaan nyata individu-individu yang menjadi ketergantungan produk ini tentang sikap psikologis individu itu sendiri. Berikutnya ada spontanitas integralisme dari neo-Hertzians. Apalagi saat ini mereka yang menggungungkan impulsi spontan dan kembali ke pribadi dan pribadi. Para juara pengalaman langsung mempersembahkan diri secara ekaristi kepada yang lainnya, bahkan tidak perlu berpura-pura. Sebagai intelektual, benda masih melakukannya. Untuk menjadi pengawal akal, mereka bahkan menyamar sebagai juara perbedaan pendapat, marginalitas, dan secara total lain. Mereka mengembalikan ke tempat kehormatan dengan mutilation yang sesuai, atau kegagalan untuk memahami Nietzsche dan Orchular dari Martin. Tidak ada yang baru dari sudut pandang sejarah ilmu sosial. Kematian subjektivitas atas nama revolusinya. Implikasi kognitif dan praktik dan politik-politik dari situasi ini telah diekspos ke semangat yang kejam. Jika di Freud neurosis dan psikosis berakal pada masa lalu yang erotis dan kekanak-kanakan, dan karenanya sepenuhnya atau hanya sebagian dapat dimusnahkan. Ini dapat tergantung pada arus komunikasi. Model komunikasi secara implisit menerima gagasan parlementer tentang realitas di mana tidak ada antagonisme yang nyata. Diakui resmi semua konflik dan perbedaan dilacak hingga ke rinci komunitas, seolah-olah kontradiksi nyata tidak ada. Gagasan yang sama dinyatakan atau tersirat oleh banyak teori komunikasi, psikosis, represi, dan antagonisme dipublikasikan menjadi pesan campuran dan membingungkan. Karenanya dalam George Bateson yang melapori pendekatan ini dan seterusnya yang digambarkan oleh lain de Cooper, fungsi ego ditafsirkan sebagai cara membedakan berbagai kode komunikasi. Berikutnya adalah kebutuhan ganda. Pendapat saya meningkatkan minat dan penggunaan sosiologis biografi sesuai dengan kebutuhan dasar ganda. Yang pertama adalah kebutuhan untuk pembaruan metodologis yang muncul dari krisis umum dari alat
heuristik sosiologi, metode klasik dari ilmu-ilmu sosial yang dilakukan Gonder. Ironisnya disebut metode suci setelah kehilangan reputasi baiknya. Berikutnya adalah penelitian dan masalah metodisnya. Penindaian kekukusan biografis berkat metodologi notatik dan teknik reifikasi mengkhianati sifat esensialnya, yaitu historisnya, yang dalam keunikannya di sebaliknya ini adalah masalah membuat eksplisit melalui implikasi dan kekukusannya. Landasan ini juga spesifikasi epistemologis, metodologis, dan teknis dari metode biografis. Berikutnya adalah tahap rencana intelektual. Yang pertama adalah studi tentang Thomas dan Zaiken 12, di mana fungsi biografis materi hanyalah ilustrasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang sudah diperoleh dengan cara lain. Yang kedua ada fase Fit the Brightin, di mana terutama di ini mengkritik dasar-dasar Oscar penelitian Lewis tentang budaya kemiskinan. Yang ketiga adalah fase saat ini disarankan untuk kelompok utama dan sosialisasi dasar melalui metode biografi berpusat pada beberapa variabel fundamental seperti pengalaman, struktur kelas global, dan konteks. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya bagikan dan sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.